Tak semua tempat di Jakarta lahir dari pembangunan dan sejarah yang tercatat. Sebagian tercipta dari bisikan, darah, dan perjanjian yang dilanggar. Tanah Abang adalah salah satunya. Konon, sebelum menjadi pusat perdagangan, tanah ini pernah menelan nyawa seorang pedagang yang lupa akan kejujuran. Sejak saat itu, tanahnya tak pernah benar-benar diam. Ia mengingat, ia berbisik, dan ia menunggu siapapun yang berani mengulang kesalahan yang sama. Jauh sebelum Jakarta dikenal sebagai kota besar yang hiruk-pikuk, wilayah yang kelak disebut Tanah Abang hanyalah hamparan tanah luas berwarna coklat kemerahan di tepi sungai kecil yang alirannya tenang namun dalam. Rumput liar tumbuh tidak beraturan, dan pepohonan tua berdiri seperti penjaga bisu. Saat matahari terbenam, tanah itu memancarkan aroma besi yang samar, seolah menyimpan luka lama yang tak terlihat. Penduduk kampung di sekitarnya jarang berani melintasi tanah tersebut saat senja. Mereka percaya tanah itu bukan tanah biasa. Orang-orang tua menyebutnya sebagai tanah hidup, tanah yang memiliki ingatan, perasaan, dan kehendak sendiri. Konon, siapapun yang menginjaknya dengan niat serakah akan selalu merasa diawasi, meski tak pernah melihat siapapun di sekelilingnya. Pada malam-malam tertentu, angin yang berhembus dari arah sungai membawa suara aneh. Bukan suara hewan, bukan pula suara manusia, melainkan desahan lirih seperti bisikan yang terputus-putus. Beberapa orang mengira itu hanya ilusi, namun banyak pula yang bersumpah mendengar kata-kata yang tak jelas maknanya. Karena itulah, tanah tersebut dibiarkan kosong, seolah semua orang sepakat bahwa ada perjanjian tak tertulis yang melarang manusia untuk terlalu lama tinggal di sana. Namun waktu terus berjalan, dan kebutuhan hidup perlahan mengalahkan rasa takut. Tak ada yang menyangka bahwa suatu hari, tanah yang dihindari itu justru akan menjadi pusat kehidupan, perdagangan, dan juga kutukan. Seiring waktu, pasar semakin ramai dan dagangan Ki Sura semakin laris. Ia mulai dikenal sebagai pedagang kain terbesar di wilayah itu. Keuntungan besar mengalir deras, dan pujian dari pembeli membuat hatinya perlahan berubah. Rasa cukup tergantikan oleh keinginan untuk memiliki lebih. Ia mulai mengurangi ukuran kain, memanipulasi timbangan, dan menaikkan harga secara diam-diam. Setiap kecurangan kecil terasa sepele baginya, namun bisikan itu kembali, kini lebih sering dan lebih keras. Tanah ini hidup, ia melihatmu. Ki Sura mencoba menutup telinga, menenggelamkan suara itu dengan tawa dan hiruk-pikuk pasar. Namun pada malam hari, saat hujan turun dan pasar sepi, bisikan itu berubah menjadi gema yang menekan dadanya. Ia merasa tanah di bawah kakinya berdenyut seolah bernafas. Suatu malam, bisikan terakhir terdengar sangat jelas. Tidak lagi sekedar peringatan, melainkan tuntutan yang dingin dan tegas. Ki Sura berteriak, menyangkal, dan menolak mengakui kesalahannya. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan kepadanya. Hujan turun tanpa henti, membasahi pasar yang gelap. Lampu-lampu minyak berkelip lemah, dan angin membawa aroma tanah basah yang menusuk. Tak ada satupun orang yang melihat apa yang terjadi malam itu. Pagi harinya, jeritan menggetarkan pasar. Ki Sura ditemukan tergeletak di lapaknya. Dadanya robek
seakan dicabik dari dalam. Namun tak ada tanda perkelahian. Darahnya mengalir ke tanah dan menghilang, diserap hingga tak bersisa. Tanah di sekeliling jasadnya berubah merah gelap, aneh dan mengerikan. Sejak hari itu, setiap hujan turun, warna tanah di tempat itu selalu memerah kembali. Orang-orang menyebutnya Tanah Abang, tanah yang meminum darah orang yang melanggar sumpahnya. Meski ketakutan sempat melanda, pasar tak pernah benar-benar ditinggalkan. Kehidupan harus terus berjalan. Namun, kisah Kisura diwariskan dari generasi ke generasi sebagai peringatan. Pedagang tua percaya arwah Kisura kini menjadi penjaga pasar, terikat pada tanah yang dulu memberinya segalanya. Mereka yang berniat curang sering mengalami kejadian aneh, dagangan rusak sendiri, suara langkah kaki di malam hari, atau bayangan berdiri di antara lapak saat pasar kosong. Hingga kini, ketika malam terlalu sunyi dan angin berhembus pelan, sebagian orang masih mendengar bisikan berat dari tanah. Berdaganglah dengan jujur, atau tanah ini akan mengingat namamu. Tanah Abang pun hidup sebagai pusat perdagangan dan sebagai pengingat bahwa setiap tempat menyimpan perjanjian lama yang tak pernah benar-benar mati. Tanah Abang terus hidup, dipenuhi suara tawar-menawar dan langkah manusia yang datang silih berganti. Namun di balik keramaian itu, tanahnya tetap menyimpan ingatan lama. Setiap kecurangan, setiap niat buruk seakan tercatat dalam diam. Dan saat malam terlalu sunyi, bisikan itu kembali mengingatkan bahwa tempat ini bukan sekadar pasar, melainkan saksi sumpah yang tak boleh diulang. Kisah Tanah Abang mengajarkan bahwa kejujuran bukan sekadar pilihan, melainkan fondasi dari setiap kehidupan bersama. Keserakahan mungkin memberi keuntungan sesaat, tetapi selalu meninggalkan jejak yang tak terlihat. Setiap tempat menyimpan ingatan atas perbuatan manusia, dan setiap tindakan akan menemukan jalannya untuk kembali. Saat manusia lupa pada nilai kebenaran, alam dan kehidupan akan menjadi pengingat yang paling jujur.